Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih ya udah mampir di channel aku. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman, kali ini aku pengen bahas atau curhat tentang GERD anxiety. Jadi aku udah menderita GERD anxiety ini sekitar kurang lebih 4 tahunan ya. Sebelum gejala yang dialamin, hampir semua keluhan yang dikeluhkan oleh penderita GERD udah hampir semuanya aku alamin. Dari mulai sakit kepala, sakit kepala, sesak napas, kemudian jantung berdebar, saraf-saraf pada gerak sendiri, tremor, kemudian sakit punggung, nggak enak perut, kemudian susah BAB, susah kentut, pencernaan tidak lancar, otot pada sakit, terus tubuh lelah dan lain-lain, semuanya pokoknya udah pernah aku rasakan. Apalagi di titik terendah dimana ngerasa kalau hidup nggak lama lagi gitu, ngerasain penyakit yang ganas, penyakit yang berat, berpikirnya tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya itu hanyalah sensasi. Jadi bagi kalian yang sekarang lagi ngerasain ngerasa kalau umur kalian nggak panjang lagi, atau ngerasa nggak bakalan umur panjang, takut mati, kemudian lagi mikirin penyakit yang aneh-aneh, sebenarnya itu hanyalah sensasi. Itu hanyalah sensasi dari pikiran negatif kalian. Kalian harus melawan itu. Jadi kalau itu nggak apa-apa, sebenarnya itu hanyalah sensasi. Buktinya aku ini juga ngerasain itu selama ini 4 tahun. Sekarang jauh-jauh lebih baik dan juga jauh lebih sehat. Jadi kalian juga, insya Allah kesembuhan itu ada. Jangan menyerah, oke? Jadi ini gambaran aku waktu pas kena GERD anxiety selama 4 tahun ini. Jadi awalnya itu kalau aku dimulai dari anxiety disorder. Jadi perasaan yang cemas dan juga perasaan yang sedih terlalu dalam. Setiap orang itu kenanya beda-beda ya. Mungkin ada yang dari kayak aku sama anxiety disorder dulu, kemudian panic attack, mungkin ada yang dimulai dari gangguan lambung, serangan lambung. Jadi awalnya tuh beda-beda, tapi semua itu seperti lingkaran setan gitu, saling berhubungan. Kalau aku awalnya dimulai dari anxiety disorder, kemudian terjadilah panic attack karena saat terkena anxiety disorder itu belum tahu, jadi belum terkontrol. Nah, setelah panic attack itu barulah timbul yang rasa takut mati, cemas, dan juga berpikir negatif, seperti berpikir punya penyakit yang berat, sehingga asam lambung semakin meningkat. Akibat dari panic attack itu, efeknya ke tubuh, jantung berdebar, kemudian sesak nafas, detak jantung cepat, tremor, saraf pada gerak sendiri, kemudian migrain, kepala keliengan. Nah, mulailah di situ adanya gangguan di seluruh tubuh. Ini dia gambarannya. Jadi setelah panic attack itu ngalamin gejala sakit kepala yang sangat berat, pusing, kemudian berkeringat atau malah susah berkeringat, kelelahan, terus mulut kering, sensasi tercekik atau mengganjal di leher, tengkuk tegang, kemudian napas pendek, napas seperti tersendat-sendat gitu, kemudian nyeri dada, meriang,
nafsu makan hilang atau malah bertambah ya nafsu makannya. Nah, kalau aku di sini malah bertambah nafsu makannya, jadi mualnya itu nggak ada mual. Kemudian nyeri dada, berdebar-debar, udah ya gangguan pencernaan. Kalau di sini aku gangguan pencernaan mulai dari susah BAB, susah kentut, itu susah banget. Terus mulas, ada yang beser, diare atau malah sembelit. Nah, kalau aku di sini ngalaminnya tuh sembelit, gemetar, berasa gempa, seayang-ayangan gitu. Jadi tubuh tuh seperti mimpi, seperti melayang. Kemudian gampang kesemutan dan kaki lemas. Nah, di sini ada yang nggak ditulis lagi, di area belakangnya itu ngerasain sakit punggung ya, sakit punggung yang sampai kerasa sampai tulang gitu loh, otot-otot di punggung pada sakit semua. Kemudian malah ada juga yang ke telinga itu ngerasa berdenging gitu, seperti ada suara di telinga. Terus kemudian di sini ada yang gak ditulisin lagi, yaitu hidung mampet ya. Hidung itu mampet dan juga setiap bangun tidur itu kayak malah kayak seperti ada luka di dalam hidung. Nah, malah ada juga yang ngerasa ada pengaruhnya juga ke mata, kayak matanya itu kayak sering jadi berair atau malah kelihatan buram gitu. Kalau aku di sini mata nggak ke mata, alhamdulillah. Nah, di sini mungkin kalian udah banyak yang periksa ke dokter, udah ke beberapa dokter, udah pindah-pindah dokter, kemudian udah pernah cek laboratorium, cek ronsen atau apapun itu, dan hasilnya itu normal. Di sini yang harus kita percayai, yang harus kita rubah adalah 3P, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Sebenarnya itu emang sangat berpengaruh sih. Di sini kita nggak boleh sedih, nggak boleh menjadi orang yang pemikir, dalam artian itu kau jangan baper gitu loh. Jangan pengen tahu urusan orang, jangan pengen tahu apalagi tentang kabar kematian orang, orang sakit apa ataupun itu, karena itu bisa ngumatin penyakit kita, bisa bikin kumat anxiety kita. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang cuek gitu, dan intinya itu jangan lupa bahagia, karena sakit mental itu melebihi sakit fisik.